Halo, selamat malam. Assalamualaikum, sahabat cahaya kehidupan semuanya. Salam sejahtera untuk Anda semua. Kembali di malam ini, saya membuat sebuah audio catatan harian yang berisi inspirasi, berisi pencerahan untuk Anda semua yang tentunya harus Anda terapkan dalam hidup Anda. Menonton cahaya kehidupan itu adalah sesuatu yang mencerahkan, sesuatu yang membuat Anda menjadi terbuka pemahamannya, karena memang channel ini saya buat untuk memberikan pencerahan, membawa warna yang berbeda dalam dunia pengembangan diri, memberikan sebuah pemahaman yang baru, pemahaman yang membuat orang sedikit menjadi kacau gitu ya, membuat orang menjadi kaget dan seperti tertampar rasanya. Kenapa? Karena apa yang dipahami selama ini ternyata salah gitu ya. Apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah diterima ternyata itu salah. Kenapa salah? Karena memang ya yang ngajarinnya salah gitu. Jadi bukan karena yang ngajarinnya itu bodoh, bukan, karena mereka taunya seperti itu, sehingga disampaikannya ya seperti itu juga. Makanya ketika ada orang yang mengatakan ke saya gitu ya, Mas Firman, dulu saya pernah belajar ilmu kesaktian, suruh puasa, suruh macam-macam, berarti guru saya bodoh. Saya bilangnya tidak, guru Anda tidak bodoh, guru Anda taunya hanya di pemahaman itu. Atau mungkin guru Anda mengajarkan ke Anda memang hanya itu, karena guru Anda menganggap Anda hanya bisa terima di level itu. Jadi sebetulnya kita tidak bisa mengatakan bahwa dia bodoh atau apa ya, karena taunya sebatas itu. Kalau saya punya prinsip seperti itu. Ketika ada orang dia bicara gitu ya dengan pemahaman levelnya dia, dan itu terlihat kalau ya dia taunya hanya sebatas itu. Makanya saya memilih untuk tidak berdebat dengan orang-orang yang memang belum tahu ilmunya. Kenapa? Karena percuma. Ketika kita berdebat dengan seseorang yang dia ngotot dengan pemahamannya yang sebatas itu saja, akhirnya apa? Waktu kita terbuang sia-sia, waktu kita jadi percuma. Makanya hindarilah perdebatan, hindarilah sesuatu yang memang nggak ada gunanya buat hidup kita. Ngapain kita mengerjakan sesuatu yang membuat hidup jadi tidak nyaman, membuat jadi tidak ada gunanya? Tentu itu sebuah kesia-siaan saja, bukan? Orang kaya dengan orang miskin waktunya sama, durasinya sama, jamnya sama, yang membedakan adalah isinya. Apa yang dikerjakan di waktu itu? Anda ketika jam sekarang gitu ya, mendengarkan cahaya kehidupan, itu sudah aktivitas yang berbeda dengan orang-orang yang ketika jam sekarang hanya duduk melamun, kemudian mikirin hutang, lalu sedih-sedih gitu ya. Tentu berbeda dengan Anda yang setiap malam atau mungkin pagi gitu ya mendengarkan catatan harian dari saya. Sudah sebuah aktivitas yang mengisi kepala Anda dengan hal-hal yang baik. Mengisi kepala itu penting dan harus dikerjakan sejak kecil, sejak anak-anak, sejak dini. Kenapa? Karena usia yang dianggap masih bagus, goal period gitu ya, masa keemasan otak bekerja memang ketika anak-anak. Karena itu hati-hatilah ketika Anda mendidik anak-anaknya. Kalau Anda mendidiknya dengan pola-pola kemiskinan, maka anak Anda lebih besar potensinya menjadi miskin. Sebaliknya, kalau Anda mendidik anak Anda dengan pola-pola kekayaan, maka nanti anak Anda berkembang dan nantinya menjadi orang yang lebih besar potensinya menjadi kaya. Kaya di sini artinya bisa dia jadi kaya atau dia menarik pasangan yang kaya. Pokoknya hidupnya nanti kaya. Bagaimana mekanismenya itu urusannya Tuhan gitu ya. Tapi pasti orang yang punya datanya, yang punya isi kepalanya kaya, maka pasti hidupnya kaya. Sebaliknya, orang yang isi kepalanya hal-hal yang buat miskin, maka hidupnya miskin.
Ketika isi kepala anak-anak itu diisi dengan marah-marah, nanti ketika dewasa anaknya jadi sering marah-marah. Banyak orang tua kadang sibuk nyalakan anaknya, padahal yang salah bukan anaknya, tentu orang tuanya. Yang mengisi, yang mendidik adalah orang tuanya, bukan? Jadi ketika Anda mengatakan, anak saya suka marah Mas Firman, anak saya suka bantah saya, suka bentak saya, anak saya susah diatur, saya selalu mengatakan, ibu sama bapak seperti itu juga kah? Pasti mereka bilang iya sih. Nah, jadi jangan jangan buru-buru menyalahkan semuanya kepada anak Anda. Anda harus introspeksi diri orang tuanya, dan itulah kenapa kita belajar ada namanya ilmu alfa telepati untuk mempengaruhi pikiran anak supaya anaknya berubah. Hari ini tadi saya memberikan kelas MC online ke seorang ibu. Dia tinggal di Kediri tapi kadang sama suaminya di Bekasi gitu ya. Hari ini hari Kamis tanggal 4 November 2021. Ibu ini tadi dari ketika kelasnya rumahnya yang di Kediri, dia cerita bahwa anaknya punya pacar dan sebagainya, dan dia ingin merubah itu. Ibu ini sudah daftar sudah lama, kemudian dapat modul, dapat buku alfa telepati. Tadi dia cerita bahwa anaknya tinggal di Jakarta, biasanya nih anaknya malas untuk pulang ke Kediri katanya. Tapi ketika ibu ini mencoba rumus alfa telepati, dia mengirimkan pesannya, dia mempengaruhi anaknya tanpa telepon, tanpa apapun. Tiba-tiba besoknya si anaknya bilang bahwa, "Ma, aku mau pulang," gitu. Si ibu ini kaget, kok tumben ya dia mau pulang. Tanyalah ibu ini ke saudaranya yang tinggal satu rumah dengan anaknya, apakah kamu nyuruh si anakku ini pulang? Jawaban saudaranya, enggak ada anaknya aku ngomong suruh pulang. Anaknya mau pulang tak, kata saudaranya. Iya gitu. Nah, ibu ini kaget dan bilang ke saya, itu sudah ngefek berarti Mas ya. Artinya saya sudah bisa mengerjakan alfa telepati kepada anak saya. Saya kaget. Biasanya saya harus maksa-maksa untuk kamu udah pulang nak, kamu pulang nak. Ini enggak. Saya hanya kerjakan yang di buku Mas Firman, saya baca di modul AMC, dan anak saya berubah jadi mau pulang, dan sekarang jadi lebih halus, lebih sopan. Nah, ini pentingnya orang tua memahami bagaimana mempengaruhi pikiran anaknya, bagaimana mengatur anaknya tanpa perlu marah-marah, tanpa perlu bentak-bentak. Ya mungkin kalau Anda mau marah sekali-kali boleh lah, tapi jangan sering marah ya, kasihan anaknya. Kita bisa gunakan alfa telepati. Saya juga ketika mendidik anak saya yang kecil itu, 2 putri saya itu, saya juga menggunakan apa yang saya ajarkan ke banyak orang. Saya gunakan alfa telepatinya, saya gunakan pikiran saya untuk mempengaruhi dia, saya gunakan kalimat-kalimat sugesti untuk membuat dia menjadi pribadi yang bagus, pribadi yang mandiri dan mudah untuk diatur. Dan memang ya terjadi, anak saya kalau dibandingkan dengan anak seusianya lebih bagus, lebih mandiri gitu ya. Bahkan sekarang dia lebih rajin ketika ngeliat barang berantakan, dia beli sendiri tanpa saya harus ngomel, nak bersihkan ndak. Saya sudah mengirimkan pesan alfa telepati ke dia untuk ketika melihat barang berantakan dibereskan. Ibu ini sudah membuktikan. Jadi sebetulnya orang tua tidak perlu buang energi untuk marah-marah demi merubah sikap anaknya. Ada cara yang mudah dan efektif merubah sikap anak-anak langsung ke pikirannya, menggunakan rumus alfa telepati yang saya buat sebagai panduan untuk mempengaruhi orang tanpa bicara, tanpa bertemu, dan dari jarak manapun juga. Sadari ini dan resapi. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.